sebentar. Hai. Halo, Nadela ya? Iya benar. Oh my god. Yulia ya? Iya, udah lama nunggu. Ah enggak apa-apa mas. Maaf ini yang macet Nggak banget apa-apa. soalnya. Iya, lagi hujan kan. Iya. Mari silakan duduk. Oh iya, makasih. Oke, Dela. By the way, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oh iya, ini pertama kalinya kamu pakai jasa konselor atau? Iya, aku pertama kali. Oh pertama kalinya ya? Ya aku pengen aja sih, soalnya kalau misalkan aku nanya ke teman-teman aku ya kayak gitu-gitu aja, aku butuh perspektif lain aja gitu. Oh, perspektif lain. Masukan lah. Emang kalau misalnya dari teman-teman kamu gimana sih? Kalau dari teman-teman aku ya ujung-ujungnya pronya ke aku juga pengen tahu sebenarnya kesalahan aku tuh ada di pihak mana gitu. Mereka mau support aja ya? Iya, jadi Tim kayak, support. Oke. Kamu kuliah ya? Iya, aku kuliah di Binus. Binus jurusan apa sih? Psikologi. Oh, psikologi Binus. Binus ini, Binus Kemanggisan. Iya, Binus Kemanggisan. Oh, Binus Kemanggisan berarti di sini ya? Iya, dekat Selipi lah situ. Dekat Selipi. Psikologi berarti Kenapa? kamu Kenal. Tuh kan. Iya, aku punya teman soalnya di sana emang jadi dosen. Tapi kan Oh, tahu dosen klinis dia. oh dosen Iya. klinis ya. Kalau Katarina? Katarina ini konseling dia. Oh Iya, kan ini kenal ya. yang ngajar mata kuliah ini. Bener. Oh, oke, itu teman aku itu. Oke. Oke. Kemarin kamu udah sempat email aku kan ya, Iya. ada cerita lumayan panjang tapi aku kayak belum bisa menyerap intisarinya gitu karena mungkin masih banyak hal-hal detail yang perlu aku korek gitu loh dari kamu. Iya. Aku belum pengen menarik banyak kesimpulan. Emang kalau dari Makanya. email kan terbatas ya. Iya gitu dan gitu kan juga itu kan cerita dari kamu gitu ya, mungkin aku nggak bisa narik banyak hal gitu lah dari cerita kamu, makanya aku memutuskan untuk kayak nanti kita meet up aja kayak gini ya. Oke, mungkin kamu bisa ceritain masalah kamu tapi tenang aja, apapun yang kamu ceritain aku pasti akan jamin semua kerahasiaannya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Tapi kamu juga bisa menetapkan sendiri batasan-batasan yang mau kamu ceritain. Jadi kalau misalnya emang ada yang kamu rasa nggak penting atau nggak perlu atau terlalu privacy untuk kamu, nggak perlu diceritain. Oke, Tuh. Mungkin bisa bisa mulai. mulai dari sekarang dari silakan. Jadi ini ya masalah kehidupan percintaan aku sih ya. Yang biasa lah. Jadi aku kenal sama laki-laki itu semester kemarin sih, semester 5 ya kalau nggak salah. Aku kan sekarang udah semester 7. Ya kayak gitu. Aku udah kenal dia dari sosial media. Jadi ya kemungkinan kemarin aku lagi sendiri ya, mungkin aku nggak ada salahnya untuk meng-approve orang-orang itu juga nggak tahu sih, itu random banget. Terus habis itu ya udah aku approve ke laki-laki itu, ternyata ngobrol dia itu temannya teman aku di psikologi, dia teman SMP mereka. Ya teman aku yang di Binus juga surprise juga sih, kok bisa sih kenal sama dia gitu kayak nanya-nanya lah, kepo. Terus habis itu ya udah seiring berjalannya waktu ya udah kita jadian. Ya udah ngerasa cocok, ngerasa nyaman kan. Dan apalagi aku kan sebelumnya aku udah lama nggak berhubungan sama laki-laki. Ya udah 3 bulan pertama sih aku ngerasa nyaman, ngerasa semuanya baik-baik aja, semuanya ngerasa aku nyaman sama dia, aku bahagia. Tapi setelah dijalanin bulan keempat aku ngerasa ada yang beda. Aku ngerasa aku jadi bukan diri aku gitu loh. Aku sempet loh berat badanku turun. Iya, dia tuh tipe orang posesif ternyata setelah dijalanin. Terus aku sampai yang nggak nafsu makan, aku sampai makan sehari itu nasi cuma 2 kali. Terus habis itu aku juga dia tuh tipe orang yang makin kesini makin melarang aku untuk berinteraksi sama teman-teman aku, terutama laki-laki gitu. Jadi semua profil temen aku yang laki-laki tuh dihapus kontaknya semua, baik itu pet, Instagram, semuanya pokoknya. Jadi aku kayak ngerasa aku dikurung, sedangkan orang tua aku tuh nggak kayak gitu-gitu banget. Tapi kenapa dia kayak gitu kan? Aku juga jadi sedih di situ. Ya mulai rambutku juga udah mulai rontok waktu itu, sempet loh aku perawatan juga, aku pakai hair tonic kayak gitu. Sampai temanku nanya di kelas, "Dan itu rambut lu kenapa jatuh-jatuh?" Kayak gitu. Faktor itu ternyata aku terlalu banyak mikir mungkin lah ya. Bingung mau gimana. Sekarang sih aku masih jadian sama dia. Aku masih pertahanin sih, walaupun orang-orang di sekeliling aku tuh
ada yang nggak ngedukung sih sama hubungan aku ini. Cuma mungkin karena aku basicnya masih sayang sama dia, jadi aku juga nggak tahu sih mau dibawa kemana. Yang jelas aku masih sayang sama dia gitu. Oke, kamu berarti kalau misalnya dari semester 5 sekarang semester 7, kira-kira kalau aku bisa nebak 1 tahun lah ya? Ya 1 tahun. Oke, 1 tahun. Selama perjalanan 1 tahun itu udah berapa kali putus atau emang belum pernah putus? Putus nyambung sih. Putus nyambung. Ya aku yang udah gak kuat. Ya bayangin aja, masalahnya dia tuh dari pagi ke pagi tiap hari dia tuh kayak istilahnya gak ada kerjaan gitu loh. Maksudnya kan dia di kampus yang gak jauh beda dari aku, adalah daerah Grogol sana kan. Jadi kerjanya pulang kampus dia tuh selalu nyamperin ke depan kelas, nganterin pulang, paginya udah ada di rumah aku lagi buat nganter aku kuliah lagi. Begitu sirkusnya berulang. Sedangkan orang tua aku tuh nggak kayak gitu banget lah. Aku pun juga nggak mau, kayak ya ampun, aku tuh nggak mau direpotin juga. Tapi mungkin dia kayak gitu karena posesifnya dia tuh curigaan, dia tuh nggak pernah percaya sama aku apa yang aku omongin. Sama satu lagi, dia tuh paling gak suka sama aku pakai baju kebuka. Jadi kalau misalkan aku misalkan jalan kampus, aku tuh mesti foto dulu baju apa yang mesti aku pakai. Pokoknya dia tuh nggak suka aku yang segini pun dia tuh udah nggak setuju, padahal itu masih wajar gitu. Dia tuh cemburuannya lebay gitu, berlebihan. Aku tuh nggak suka, tertekan aku di situ. Sampai aku ngurung diri di kamar, kayak ya discreet banget pokoknya. Sampai sini Nah, ya. Oke. Kalian pernah beberapa kali putus nyambung, yang minta putus siapa? Aku selalu, Yang minta nyambung? dia selalu. Alasan apa sih yang bikin kamu mau nerima dia lagi? Aku mikirnya setiap orang pasti kan bisa berubah ya, baik dari segi ya dari kesalahannya dia lah. Tapi ternyata setelah dijalanin dia ngelakuin kesalahan itu lagi. Jadi ya aku tuh sebenarnya masih bingung sih. Mama aku aja sampai nentang aku, kenapa sih kamu masih pertahanin dia? Itu mama aku sendiri loh yang ngomong. Ya itulah, antara perasaan dan ya diskunya aku pun juga gak mendukung, jadi yang seperti itu gitu loh. Terus apa lagi ya yang bikin aku gak nyaman? Ya itulah, pokoknya aku pun misalkan teman-temanku ikut kayak les apalah sesuai hobi dia. Aku kan misalnya aku kemarin pengen daftar les piano, tapi sama dia tetap aja nggak boleh. Tahu nggak alasannya apa? Setelah ya takut kenalan sama cowok lain kayak gitu, takut berpaling. Itu kayak lebay banget gak sih? Kayak, ya aku juga tahu diri lah, aku juga bisa mikir, aku bisa jaga perasaan dia, tapi dianya yang balik lagi sih ketidakpercayaan itu. Sama sering jalan waktu dia kayak gitu ke aku, treatnya dia gitu kok, tapi dia jalan juga sama cewek lain. Oh gitu. Jalan sama cewek lain, kamu melihat atau kata orang? Ada seseorang sih yang lapor ke aku, nggak sengaja ketemu di mall, dan aku nggak gabah dulu waktu itu. Aku cari tahu dulu, aku kepoin Instagram per ceweknya, dan ternyata mereka emang kayaknya sepertinya ada affair. Sampai aku nanya sendiri ke dia, tapi ya dia nggak pernah ngaku. Dia bilangnya cuma teman, tapi ya nggak mungkin lah teman sampai gandengan tangan, ya nggak sih? Iya, sampai ya kayak orang pacaran lah. Cuma 1 kali? Cuma sama 1 cewek itu atau? Enggak, banyak. Oh ya? Iya 3. Cuman yang 2 ini aku nggak pernah dia jalan langsung. Cuman aku ya ngecek lah, cari info sana info sini, dan hasilnya ya udah membuktikan sih. Aku sampai sempet pakai account temen aku untuk nanya ke cewek itu sendiri, dan ternyata cewek itu bilang kalau si cowok aku ini emang suka ngasih perhatian lebih gitu. Agak complicated ya. Sangat. Sekarang aku bingung harus gimana. Apa aku harus pertahanin atau aku sebaiknya sendiri dulu. Aku nggak ngerti deh. Tapi yang jelas aku masih sayang. Tapi selama kamu ada di samping dia gitu ya. Oke, kita terlepas dari segala keposesifannya dia dulu. Kamu nyaman sama dia? Nyaman, tapi dia tuh gimana ya? Nyaman, tapi selalu kalau sama dia tuh, kalau ketemu sama dia pasti ngomonginnya yang nggak enak mulu. Jadi aku juga agak sedikit kurang nyaman, tapi rasa sayang itu masih ada gitu loh. Jadi combine feeling ini. Tapi selama kamu pacaran sama dia, ya, selama ini hubungan sosial kamu sama teman-teman cewek kamu tuh terganggu nggak?
terbatas gitu lebih tepatnya. terbatas. Aku tuh pulang kampus harus selalu di rumah, harus udah di rumah gitu maksudnya. Nggak boleh, maksudnya ya biasanya kan anak kuliah kan biasanya nongkrong dulu ya, maksudnya sama teman-temannya nanya tugas atau makan dulu. Tapi kalau di sini aku udah dikontrol, misalnya gimana kamu, udah langsung pulang gitu. Kalau nggak ntar aku disamperin. Iya, dianterin malah pulang, jadi kayak gitu. Malah pernah seposisinya itu, jadi aku lagi di kelas. Habis itu kan di aplikasi Apple ada yang namanya Find My iPhone ya. Jadi kalau misalkan dia mencet, otomatis alarmnya bunyi walaupun HP itu mati. Dan bunyinya itu sangat nyaring banget ya, namanya juga Find My iPhone. Jadi pernah aku nggak balas sama sekali karena waktu itu aku lagi presentasi. Nah, habis itu dia kayak butuh jawaban kali dari aku. Akhirnya dia nyalain Find My iPhone itu. Jadi satu kelas tuh bunyi alarm yang sangat menyengit di kuping itu loh, berisik banget sampai nyaring, sampai dosennya tuh terganggu. Itu suara apa? Kayak sampai akunya nggak enak sendiri dong, bilang oh ini alarm pak, bentar ya, sampai saya keluar, sampai matiin, sampai kayak udah pengen nangis, pengen marah tuh nggak bisa, pengen nangis mulu. Ini orang kenapa sih kayak psikopat gitu loh jatuhnya, kayak sampai segini banget gitu loh. Belum tentu kan, maksudnya kan kita nggak tahu jodoh ya, belum tentu juga jadi istri, kenapa sampai segitunya. Justru treatnya dia kayak gitu tuh malah bikin pasangannya mikir loh, sebenarnya kayak gitu tuh malah nggak nyaman. Soalnya kan kalau satu hubungan itu kan dilandasi dengan kepercayaan ya, jadi bisa langgeng insya Allah. Jadi kalau kayak begini ya gimana, saya juga bingung kan. Terus yang bikin malu di depan kelas, jadi kesannya saya kayak apa sih, nggak dipercaya gitu loh, kayak orang jadi punya perspektif lain. Dia pacaran tapi kok kayak gini-gini banget sih, kayak nggak ada kepercayaan kayak gitu loh. Takut aja punya self branding yang jelek gitu di mata orang-orang dengan ngeliat apa sih aktivitas yang aku lakuin gitu. Kalau misalkan keluar kampus tuh kan dia udah selalu nongol ya tanpa aku minta dia datang. Terus teman-teman aku tuh kayak ya di kelas maksudnya kayak ngeliatin, ya ampun sampai gitu ya banget sih tiap hari. Malah dia sampai mau apa masuk ke kelas, dan akhirnya emang pernah sih waktu itu masuk kelas. Ya emang di minus kan boleh ya, maksudnya masuk kelas kan nggak kelihatan. Jadi dia tuh kayak ngontrolin mata aku aja, misalnya aku ngeliatin mata orang laki-laki, misalnya ya lo ngeliat kan wajar ya, refleks. Tapi dia bilang kayak gini, ngapain sih mata kamu ngeliat ke cowok itu, padahal sama sekali nggak ada untuk bertujuan untuk melihat laki-laki itu, nggak ada. Cuman kan yang namanya mata kan kayak gitu. Jadi bayangin dong sampai kelas kayak gitu, sampai masuk kelas, terus jalan sama sepupu aku pun yang laki-laki saudara pun juga nggak boleh. Ya padahal saudara loh, soalnya gini sih, dia pernah cerita dia pernah pacaran sama perempuan dan itu sepupunya. Jadi dia kayak mungkin di main apa sih di pikiran dia tuh, jadi terbentuk berpikir kalau misalkan saudara itu bisa loh deket gitu, padahal kan enggak juga kan, tergantung kepribadian masing-masing ya. Gitu. Sedih aja sih sebenarnya, capek fisik, capek hati, capek pikiran gitu. Itulah kalau bisa dibilang sih. Tapi kamu sama pacar kamu itu pernah nggak bicarain masalah yang baik-baik? Jadi kamu mengungkapkan apa sih yang kamu rasain gitu ke dia? Ya pernah sih, ya semua cewek pasti kan pengennya dimanja ya, diperhatianin apa yang dia mau kan. Ya dia ngerti sih kalau misalkan misalnya saya di rumah di sana kita chatting, apa yang saya luapin, apa yang saya mau, apa ya yang wanita sewajar yang mau gitu kan. Cuman kalau misalkan pas lagi kumat ya keposesifannya itu, ya udah balik lagi aja karakter dia kayak gitu. Jadi yang kebaikan itu kayak aku ngerasa kayak cuma sementara gitu, kayak aduh gitulah. Yang satu sisi aku sebenarnya udah nggak percaya banget sih, karena dia udah main ceweknya nggak tahu maksudnya pacaran atau gimana. Cuman kan namanya cewek mana ada yang mau sih kan diduain, itu sakit. Terus mungkin dia kayak gitu bosen kali ya sama aku, makanya dia cari pacar lagi apa gimana. Tapi kenapa aku masih diginiin kalau misalkan dia pengen cari yang lain, ya nggak sih? Kenapa aku masih dilibatin di kehidupannya dia kalau dia udah bosen sama aku gitu. Pernah sih dia waktu itu minta maaf sama aku atas keposesifan dan sifat-sifat yang aku nggak suka. Cuman ya 1 bulan 2 bulan normal, cuman balik lagi gitu. Jadi nggak akan pernah berubah sih kayaknya, mau diapain juga. Tapi setelah kamu bicarain
kamu ketika bicarain ini nih, bicarain perasaan kamu gitu, kecewaan kamu lah, kayak waktu itu kan kamu sempat waktu yang apa tragedi yang Find My iPhone itu tuh kamu pengen banget marah karena di sana kan kamu udah kayak malu dan gak enak banget karena kamu udah mengganggu suasana banget. Kamu luapin nggak gitu apa yang kamu rasain ke dia? Selalu aku kalau cerita yang aku nyesek di dalam dada atas kelakuan dia, aku cerita tapi sambil gimana ya, nangis aku sih cerita ke dia, dan dia ngerti kayak ya udah maafin aku nggak gitu lagi, tapi dia tetap ya itu ngelakuin lagi, diulang lagi gitu loh. Dia malah sempet ngasih saran-saran gitu, ya udah ntar nanti kalau misalkan kayak gitu aku nggak akan gini lagi, sampai keyakinan itu ada di diri aku percaya dia bisa berubah gitu. Sampai ada satu titik yang bikin dia nggak suka, ya udah dia berulang lagi gitu. Sempet ada laki-laki yang ngedeketin aku sih, waktu itu aku lagi putus. Dia tuh kepo. Dan itu dia lagi main ke rumahku, dia kepo, dia pas aku lagi masak, dia ngambil HP aku, terus dia marah-marah, HP aku dibanting, layarnya pecah. Layarnya pecah, ya udah di situ aku nangis lagi. Padahal aku tuh cuma temenan biasa doang, nggak ada maksud apa-apa gitu. Itu padahal lagi putus loh. Dia kan kalau putus dia pasti selalu datang ke rumah untuk memperjelas lagi, kayak ya ampun, di bawah tekanan banget ya, sampai kalau misalkan dia ke rumah mau papa aku tuh kayak udah apaan sih ya, kayak pengen cepet-cepet pulang gitu, jadi kayak udah gak ada bagus-bagusnya sama sekali. Cuman aku tuh berusaha untuk ngebuat dia baik di mata orang tua aku lagi, tapi kayak gitu ujung-ujungnya susah, susah gitu. Jadi gimana ya, apakah aku mesti pertahanin atau udahan? Tapi di satu sisi aku masih sayang dan percaya kalau dia mau berubah gitu. Walaupun aku udah ngasih banyak kesempatan dia berkali-kali gitu. Oke, kamu udah ngasih banyak kesempatan ke dia, Banyak sekali. tapi sampai saat ini belum ada buktinya. Sebulan 2 bulan sih paling lama, 2 bulan dan akhirnya balik lagi. Tapi perubahan itu atas kemauan siapa? Kemauan kamu yang minta dia atau dia yang mendeklarasikan akan berubah? Aku berharapnya sih dari diri dia, cuman aku kan bilang juga ke dia biar dia sadar sendiri gitu. Aku kalau misalkan kadang-kadang aku sampai udah capek ya ngomong langsung, aku malah nunjukinnya tuh pakai action gitu kalau aku tuh nggak suka gitu, biar dia sadar bener-bener tadi. Kamu berharapnya dia akan berubah, tapi pada kenyataannya berarti kalau kamu berharap itu bukan pure dari dia dong. Bisa jadi, ya kan? Karena di sini posisinya kamu berharap berarti kamu melakukan sesuatu hal yang bisa mungkin mengetuk hatinya gitu ya. Iya, sesuatu yang bikin dia sadar lah. Tapi pada kenyataannya itu bukan atas kemauan dia gitu ya. Iya. Atas ya mungkin untuk menyenangkan kamu. Ya bisa aja sih kan, ya gak tahu deh pokoknya. Waktu itu dia sempet sih emang berubah banget ya. Itu waktu sebelum dia kenal sama cewek lain ya, berubah banget. Cuman pas dia kenal sama cewek, pada saat dia berubah itu berubah banget deh. Maksudnya dia udah balik lagi ke awal karena wanita itu. Sebenarnya pas belum ketemu wanita itu dia berubahnya aku lihat dari hati dia, cuman kayak gitu. Sebenarnya alasannya apa sih kalau laki-laki cari pelampiasan tuh pada umumnya di ujungnya? Sebenarnya saya bukan laki-laki sih. Saya bukan laki-laki, tapi dari beberapa kasus yang mungkin saya pernah menangani beberapa laki-laki juga yang punya masalah percintaan. Mereka ketika mungkin posisinya yang seperti ini tuh dia laki-lakinya itu ya, tapi dia juga tidak menyangkal kalau dia juga sempat ada affair dengan wanita lain gitu ya. Ketika aku tanya apa sih gitu alasan kamu melakukan hal itu gitu, sebenarnya sih simple. Kadang laki-laki itu mau kelihatan kuat, dia laki-laki itu nggak mau kelihatan lemah. Padahal sebenarnya di balik itu semua dia punya banyak sekali permasalahan. Ya, tapi kadang kita sebagai wanita suka lupa. Bukan saya tidak menjudge siapapun ya, aku nggak menjudge siapapun,
Tapi mungkin kebetulan laki-laki itu mendapatkan seorang wanita yang manja, yang manja. Jadi laki-laki itu yang harusnya, mungkin kita panggilnya si A ya, si A yang tadinya maunya ketika pulang ke rumah pengennya disambut atau mendapatkan rumah yang hangat, tapi dia dipusingkan lagi dengan permasalahan-permasalahan baru yang dikasih sama si perempuan ini gitu. Mungkin ya setiap orang punya standar ya, setiap orang punya permasalahan berbeda. Mungkin ketika aku melihat pulpen ini berwarna oranye ini biasa aja, tapi ada orang yang melihat pulpen ini berwarna oranye dan ini masalah gitu. Jadi mungkin si A ini melihat kayak istrinya yang memakai pakaian ini gitu, dan itu jadi masalah, tambah pusing lah si cowok itu gitu kan. Terus si A yang melihat istrinya main gadget terus, jadi masalah lah. Padahal mungkin bagi sebagian laki-laki ya udahlah, pakai baju kayak gitu biasa aja, main gadget juga biasa aja asal tahu batas gitu. Tapi bagi si A ini tuh jadi masalah. Jadi dia merasa nggak cukup gitu loh, nggak cukup karena merasa si perempuannya ini nggak komplit lah gitu ya, nggak komplit. Jadi dia mencari apa yang bisa ia dapatkan dari wanita lain yang tidak ia dapat dari si wanita ini gitu. Padahal pada kenyataannya, pada akhirnya sebenarnya si A pun ini menyesal gitu karena dia gelap mata lah gitu. Dia emang menemukan apa yang dia cari gitu loh, tapi nggak sesempurna apa yang dia punya gitu. Ini masalah bersyukur atau tidaknya aja sih gitu. Oke, terlepas dari masalah itu semua, kembali ke masalah kamu ya. jadi jangan sampai bocor ya. Oke, kamu nih kan dengan pasangan yang seperti ini, kira-kira pendidikan kamu bermasalah nggak? Dari segi pendidikan ya? Dari segi pendidikan. Agak ke distract sih sebenarnya. Distractnya ya kalau misalkan ada tugas gitu ya, jadi nggak fokus gitu, jadi karena mikir terlalu kesedot sama masalah dia ini loh. Jadi kadang nggak selesai lah, atau kadang malah aku serahin ke teman aku sebenarnya juga nggak enak ya, untung teman aku baik, jadi dia mau ngerjain dan dia ngerti kondisi aku, jadinya ya udah deh nggak apa-apa, sini gue kerjain. Sama kalau ujian sih nggak fokus banget kalau misalkan lagi ada masalah kayak gitu. Ya aku kan orangnya pemikir dan perasa ya, aku tipe ini kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh pasti dipikirin banget gitu, sampai aku harus nemuin solusi baru aku bisa berubah gitu loh, kayak gitu. Ya ngaruh juga sih ke nilai aku waktu itu, kemarin gitu. Pokoknya kalau misalkan lagi baik, malah nilai aku ya udah naik gitu, bagus. Jadi tergantung ngetritnya dia ke aku, jadi berpengaruh banget ya pokoknya. Berarti sebenarnya dia itu menjadi mood kamu juga ya? Iya, moodbuster banget. Oke. Tapi nih, setiap orang kan kalau misalnya itu pasti punya planning ya, punya tujuan. Kira-kira dia itu memberikan dampak yang positif nggak untuk kemajuan plan-plan kamu ini? Ada sebagian yang iya, ada yang sebagian enggak. Sama yang plan aku yang presentasenya banyakan mana? Banyakan dianya atau banyakan tidaknya? Gimana ya? Banyakan enggaknya sih. Banyakan enggaknya? Kalau dipresentasikan, kira? Aduh, apa ya? Bingung juga sih. Enggaknya 60%, kayaknya 40%. Oh, tipis ya. Tapi tetap banyakan enggaknya. Berat sih. Kebanyakan dia tuh ngelarang aktivitas yang aku mau sih. Dan kalau misalkan aku lulus dari sini kan, aku pengen nyobain kerja ya, pengen rasain gitu loh. Selama ini aku kan psikologi udah susah payah lah, skripsi lah, magang lah, aku pengen ngerasain gitu loh jerih payah aku selama jadi mahasiswa, perjuangan aku gimana. Aku pengen di situ abis lulus dapat gelar, aku pengen ya udah ini loh, aku bisa berpenghasilan dari kerja keras aku sebelumnya. Cuman dia kayak udah kamu jadi ibu rumah tangga aja sih, ngurusin aku kan nggak mau kayak gitu. Aku juga pengen lah berevolusi, maksudnya
pengen juga ngebantuin secara finansial gitu dia kan. Misalkan hidup tuh kan gak selamanya di atas ya, kalau kan bisa aja roda berputar, misalkan dia amit-amit ya dipecat atau gimana, kan aku masih bisa menopang gitu loh sama penghasilan aku. Kalau misalkan aku gak kerja ya gimana mau makan apa anak aku nanti kan. Jadi istilahnya tuh aku pengen ngebantu lah, aku gak mau jadi wanita rumahan aja, tapi aku tahu juga pekerjaan aku di rumah tuh seperti apa kayak gitu. Aku pengen jadi wanita sukses sih intinya, cuman dia kayak gitu, aku kan nggak mau. Sedangkan orang tua aku aja pun pengennya aku kerja gitu, masa dikekang sih, aku juga nggak mau kayak gitu. Pengen aja, aku pengen ngajarin juga ke anak aku kalau gimana sih susah gampangnya nyari duit gitu loh. Kan kehidupannya nggak gampang ya, banyak banget yang orang yang kerja tuh belum tentu nyaman, belum tentu dapet gitu, apalagi di Jakarta itu susah banget ya saingannya gitu. I feel you sih. Mereka juga kerja enak kan, punya penghasilan Iya. sendiri gitu kan. Masa konselor Iya. konselor aja nggak boleh gitu. Benar. Aku juga pernah sih ya, pernah punya pengalaman kayak gitu. Oke. Nggak boleh ya, nggak boleh kerja. Dulu enggak dulu sebelum sama yang sekarang. Dulu sebelum sama yang sekarang. Tapi akhirnya gimana tuh? Gak apa-apa, jangan jadi dia tukar pikiran. Oke, ya. Kalau misalnya aku sih apa ya? Tapi kalau misalnya aku membocorkan duluan nggak asik ya. Tapi nggak apa-apa, kali kan jadi contoh gitu. Oh enggak, aku abisnya belum ini nih, belum total nih kayak korek kamu. Kamu udah kayak apa? Belum total nih korek kamu. Oke, Dela. Jadi curhat ya. Ya gitu aja. Bukan emang itu ya tujuannya. Tukar pikiran. Oke. Sekarang kan berarti kondisinya dia itu banyak nuntut ya sama kamu ya? Ya banyak sih. Iya ya. Tapi kalau misalnya kita balikin lagi ke kamunya, kamu pernah banyak nuntut gak sama dia? Atau mungkin kamu gak pernah nuntut apa-apa gitu? Aku tuh nuntut sewajarnya aja sih, kayak apa? Misalkan kalau misalkan dia sama temen ceweknya ya sadar kalau ada aku di situ loh, maksudnya jangan berlebihan gitu. Misal jangan kalau cowok suka gimana sih, apalagi tipe dia ya, aku udah ngerti banget dari pengalaman sebelumnya yang dia sama cewek lain. Takutnya ntar dia ya dimana main di belakang aku sih intinya. Tapi sebenarnya aku tuh tipe yang ngebebasin main sama siapa aja asal dia tahu batasan dan ngehargain aku sebagai ceweknya gitu loh. Itu terus apalagi aku tuh standar aja sih untuk saat ini ya, kayak jangan pulang terlalu malam kayak gitu, karena kasihan juga orang tuanya kan nyariin. Ya mungkin agak primitif sih, cuman kan kayak penting lah buat aku tuh dasarnya nggak suka banget sama cowok yang keluyuran malam kayak gitu. Kan malah pasti ujung-ujungnya ya kayak yang nggak diinginkan lah, jadi jangan sampai lah ya kayak gitu. Nuntut sewajarnya aja sih kalau aku, nggak yang posesif kayak yang dia lakuin ke aku tuh enggak gitu. Sebenarnya aku tuh cuma butuh kebebasan buat diri aku sih kayak gitu, butuh kebebasan dan dia tuh percaya, udah itu aja yang aku mau. Dan kayak gitu kan dengan sendirinya aku jadi hidup normal kayak teman-temanku yang lain yang punya pacar. Itu tuh jauh banget sih sama aku, walaupun setiap hubungan pasti punya masalah ya, cuman mereka berdua, maksudnya teman aku sama pacar itu punya cara gitu untuk solusi, untuk ngasih apa kalau misalnya mereka lagi dihadapkan masalah, nggak sepenuhnya aku yang di push, tapi bagaimana sih caranya mereka tuh untuk menemukan jalan keluar gitu. Untuk menemukan jalan keluar. Aku tuh sebenarnya pengen banget hidup normal sih. Aku ngerasa hidup aku Nggak normal. Maksudnya secara Nggak normal seperti teman-teman kamu. iya, aku tuh dikekang gitu. Aku sempet kurus banget, aku makanya kampus pakai baju panjang kan aku tuh nutupin tangan aku yang super kurus banget ya pokoknya. Gitu. Emang kamu bilang kan kamu pengen hidup normal nih ya. Emang kalau misalnya kamu ngeliat teman-teman kamu ini hidupnya kayak apa sih? Hidup dia walaupun mereka berkomitmen sama pasangannya, tapi mereka masih bisa merasakan kebebasan. Dalam artian boleh berteman sama siapa aja, baik itu laki-laki, perempuan. Pacarnya tuh nggak memandang gender gitu. Yang penting dilandasi dengan kepercayaan itu yang aku mau.
Oke. Tapi kamu pernah nggak nanya atau mungkin kamu tahu alasan dia itu melakukan ini semua apa? Sayang sih ya, emang aku rasain mungkin karena rasa sayangnya itu cuman ya caranya salah kali ya, caranya salah dan itu menyebabkan semua orang sekelilingku tuh nggak suka sama hubungan kita. Oh gitu. Banyak yang nggak suka sama hubungan kalian. Temen-temen aku sih, temen dekat, Oh. kayak lo mau ngabisin badan lo pacaran sama dia, kasihan badan lo, hargain sel-sel yang ada di badan lo kayak gitu kayak ya ampun gue cari yang lain deh yang lebih baik dari dia kayak gitu. Terus ya orang tua aku pun juga kayak gitu, jadi sebenarnya banyak kontranya sih atas hubungan ini kayak gitu. Alasannya cuma karena sayang aja. Iya. Ada alasan lain. Sebenarnya sih pas awal pacaran pengen sih pakai jadi yang terakhir gitu loh, cuman ya dijalanin jadi kayak begini. Pengen ngubah cuman apa faktanya pusing. Oke. Tapi sekarang nih ya, sekarang hubungan kalian ini lagi manis-manisnya lagi biasa aja atau lagi gonjang-ganjing kan? Selama aku ngechat dia yang baik-baik aja, dia baik-baik aja, sini aja dia nggak tahu kita ketemu. Karena pasti dia ngapain sih kamu kayak gini bikin malu aja gitu. Cuma kan aku juga butuh perspektif lain ya, biar aku bisa nyimbangin hidup aku. Sejauh ini sih masih ya, kalau misalkan ada konflik baru ya bikin pusingnya aku kayak gitu. Pusing. Oke, hidup kamu sebelum ada dia lebih baik dari ini? Lebih baik. Lebih baik sih. Lebih baik? Lebih baik. Jauh lebih baik? Jauh lebih baik. Setelah dia masuk? Aku Berubah. berharapnya baik, cuman berubah. Berubah? Jadi pengen nangis. Gak apa-apa. Gak. Oh, oke. Ini kakak itu emang gak enak ya. Iya banget. Aku juga pernah lah ngerasain gitu dari posisi kamu. Apalagi kita wanita ya sis. Iya. Iya. Begitulah gitu. Ya, walaupun mungkin tujuan kita kayak gini kan emang sekalipun kerja kita pengen ngejar cita-cita ya. Iya, Kalau benar. misalnya aku emang dari dulu bercita-cita pengen emang kayak begini gitu. Aku menangani orang ketika orang punya problem, aku setidaknya bisa memberikan pandangan lebih lah gitu. Syukur-syukur apapun yang aku lakukan ini bisa jauh ngebantu mereka hidupnya lebih baik gitu. Ya kan, tapi ini semua kan ada proses dan perjuangannya ya, pasangan yang pengertian pun sangat diperlukan gitu. Kalau misalnya aku melihat dari cerita kamu nih, sebenarnya alasan kamu untuk mempertahankan itu sangat kecil sih. Kamu cuma karena sayangnya, tapi sayang di sini tuh banyak gitu, banyak, entah kamu sayang malas nyari yang lain, atau sayang sayang waktunya gitu, sayang dia ganteng masa disia-siain kayak gitu. Sayangnya di sini macem-macem gitu. Padahal sebenarnya ketika dia ada pun nggak memberikan dampak apapun gitu ke dalam hidup kita, bahkan malah membuat hidup kamu tuh jauh, bukan jauh ya, aku nggak bisa bilang jauh juga gitu, maksudnya tidak menjadi lebih baik juga gitu. Kenapa harus dipertahanin gitu, padahal kita sebagai manusia aja kalau bisa menghindari masalah gitu loh. Kenapa kamu harus mengambil kesempatan yang di dalamnya itu banyak masalah, yang memilih jalan yang banyak banget gerunjalannya, dan kamu pun nggak tahu endingnya apakah kamu bisa mencapai tujuan kamu atau enggak kan. Karena di sini kayak dari segi tadi presentase aja dia memiliki 60% membuat kamu nggak nyaman lah gitu ya, 60%, dan membuat kamu nyamannya itu hanya 40%. Oke, emang tipis, tapi lebih besar ke arah nggak nyamannya, ya kan, nggak nyamannya. Untuk apa sih dijalanin juga gitu? Apalagi dari dukungan sekitar kamu yang menurutku itu adalah hal terpenting. Karena ketika kamu jatuh,
kamu akan kembali ke mereka. Ketika kamu jatuh, mereka itu jumlahnya lebih banyak dibandingin satu ini gitu. Dan yang satu ini pun kita belum bisa tahu, belum bisa percaya betul gitu loh, belum bisa percaya betul apakah dia memiliki tujuan yang sama dengan kamu atau enggak. Kayak gitu. Lebih ke visi misinya. Ya, kamu mungkin punya tujuan dia menjadi akhir dari penantian kamu gitu ya, dari pencarian kamu. Tapi apakah dia memiliki tujuan yang sama dengan kamu atau tidak? Kalau misalnya memang dia serius sama kamu, dengan treat dia ke kamu yang seperti ini, tapi dia tidak bermain dengan wanita lain, ya mungkin memang itu salah satu bentuk keseriusannya gitu, ingin memperbaiki kamu gitu, tapi mungkin caranya salah. Ya, aku sih nggak menyarankan untuk langsung mengakhiri gitu ya, tapi alangkah baiknya kalian itu bicarakan baik-baik, cari solusinya, akar masalahnya itu di mana sih. Kalau emang akar masalahnya itu bersumber dari keegoisannya dia, kita harus lihat apakah dia emang benar-benar menyadari kalau itu semua ada gitu. Karena bagaimanapun ini tuh pilihan kamu. Kalau misalnya kamu menjalankan hubungan ini, kamu akan hidup dengan dia sampai kamu mati nanti. Ya, ketika kamu nikah, orang pertama yang kamu lihat dia, orang terakhir yang kamu lihat dia gitu kan. Kamu akan merasakan ini semua deh sampai kamu mati gitu. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk berpisah, oke, sakit, oke, kamu kecewa, oke, kamu mungkin patah hati, tapi itu nggak selama kamu mati gitu, nggak selama sampai kamu mati, karena nanti masih banyak laki-laki di luar sana, ya klasik sih mungkin kata-katanya, masih banyak laki-laki baik di luar sana yang lebih baik dari dia gitu, tapi pada kenyataannya seperti itu gitu, karena kita emang terpaku stuck di comfort zone kita gitu loh, karena kita nggak mau nyari, kita nggak mau sakit hati, padahal sakit hatinya kamu untuk move on dengan sakit hatinya kamu ketika bertahan ini lebih sakit ketika kamu bertahan. Karena apa? Kamu harus mengalahkan semuanya, tapi ketika kamu move on, kamu tuh melepas semuanya gitu. Jadi kamu ketika kamu memilih untuk bertahan, mungkin kamu ya udah, kamu menerima semuanya gitu. Ya di sini kamu punya dua pilihan. Aku hanya menggambarkan. Oke, jadi intinya tuh di sini kamu punya dua pilihan. Pastilah ya, yang lanjut dan yang tidak. Setiap pilihan dalam hidup itu pasti ada konsekuensinya ya kan. Kamu juga pasti tahu kalau misalnya kamu ngelanjutin, konsekuensinya adalah berhubungan kembali dengan dia, ya hidup seperti ini yang kamu katakan tidak normal. Tapi kalau misalnya kamu memilih untuk stop, ya mungkin kamu akan melanjutkan hidup kamu dengan hidup yang normal seperti apa yang kamu utarakan sebelumnya gitu. Dan baiknya sih sebenarnya kamu pikirin baik-baik, karena ini keputusan iya atau tidak itu benar-benar nantinya akan mempengaruhi kamu, baik dari segi apapun. Karena ketika kamu putus merubah segalanya, dan ketika kamu melanjutkan juga merubah segalanya dari hidup kamu ini kan, kayak gitu. Jadi jangan gegabah. Tapi saran dari aku, ketika kalau misalnya kamu emang benar-benar udah yakin gitu ya untuk putus, kamu yakinin diri kamu seyakin-yakinnya. Jadi bentengi diri kamu dengan keyakinan this is my life gitu. Jadi kasih kesempatan untuk diri kamu bahagia. Jadi hidup ini bukan tentang cinta melulu gitu loh, apalagi tentang menuruti permintaan dari dia yang kita juga nggak tahu lah tujuannya itu apa gitu. Kamu juga berhak untuk bahagia, kamu juga berhak untuk meraih tujuan kamu itu apa. Jadi jangan sampai kehadiran orang-orang seperti ini mengganggu tujuan dari kehidupan kamu sebelumnya gitu. Pasti kan kamu hidup, orang di sekitar kamu punya harapan besar, terutama orang tua kamu sendiri gitu ya. Kalau misalnya dengan hadirnya dia aja udah mengganggu proses perjalanan kamu nih,
ya gimana ke depannya gitu kan, apalagi kita juga nggak bisa menjamin bagaimana dia gitu. Lagi cita-cita kamu juga pengen kan jadi konselor Iya, kayak pengen gitu banget. kan, tapi kalau misalnya kamu kuliahnya aja tersendak-sendak gitu ya, lagi presentasi Iya. diganggu gitu kan, Distract. gimana mau konsen, gimana mau fokus kayak gitu kan. Dari hal-hal kecil itu sebenarnya bakalan menjadi hal yang besar gitu kalau misalnya didiemin. Iya. Jadi kamu pikirin baik-baik, kamu harus tahu betul konsekuensinya. Ingat, oke, ketika kamu ngelanjutin kamu sakit, ketika kamu putus juga kamu sakit, tapi di sini sakitnya berbeda. Di sini sakitnya adalah sakit yang menambah, tapi di sini adalah sakit yang melepas. Itu adalah kuncinya gitu. Kalau menurutku itu adalah kuncinya dari solusi yang aku berikan gitu ya. Karena semua keputusan ada di kamu, aku hanya memberikan perspektif yang berbeda dari Teman-teman. seorang Yulia, dari seorang Yulia. Aku nggak tahu ya, mungkin teman-teman kamu memberikan pandangan atau support yang seperti apa gitu. Tapi support dari orang sekitar itu penting banget. Aku yakin mereka pasti orang yang baik, orang yang sangat baik, yang pasti akan menopang kamu ketika kamu jatuh. Kamu nggak usah takut jatuh ketika kamu memilih jalan yang benar, karena kamu punya mereka. Aduh, jadi sih jadi kebuka pikiran aku ya, jadi bisa Alhamdulillah. bantu banget. Masih ada unek-unek yang mau diceritain mungkin? Jadi sih ya, denger dari konklusinya ya udah bikin aku bisa mikir lagi gitu sih, bisa yang mana yang harus aku pilih yang jalan terbaik buat hidup aku sih. Bantu banget. Tapi Iya. ya ada baiknya kamu juga cari alasan yang kuat dulu gitu. Jadi kamu bicarain Iya. baik-baik. Kalau misalnya emang udah nggak cocok, nggak sesuai, ya udah lah gitu. Aduh, makasih banget ya. Jadi agak lega sih, lega banget Oh pokoknya. iya. Gimana pengalamannya pakai jasa konselor gitu ya? Yang jelas ngebantu banget sih. Lagi suntuk-suntuk gini, ngasih solusi yang saran yang tepat. Tepat sih menurut aku. Pas banget lah pokoknya. Nyaman. By the way udah jam 8 ya. Soalnya aku punya janji lagi nih sama klien aku. Iya, ada janji. Lagi abis lanjut nih. Iya. Si dari sana ke sini ya. Beginilah, capek sih, cuma aku seneng. Karena kamu enjoy sama pekerjaan kamu kan. Nah, itu sesuai dijalankan dengan yang enjoy itu pasti akan bahagia lah. Walaupun capek, Iya. walaupun ya seperti itu aku bilang, capek, sakit, tapi senang pasti. Oke. Makasih banget ya waktunya udah mau nyesain di sini. Makasih saran-sarannya. Makasih banyak juga loh udah Iya. percaya sama aku. Dan kalau ada apa-apa lagi boleh ya. Oh boleh email aja Oh, iya. cerita-cerita. Aku Bakal juga cari aku juga waktu. bakalan terus follow up terus sih gimana kelanjutannya gitu, Kita karena cari waktu ya. kepo. Belajar juga ya. Iya. Jadi banyak kasus-kasus, jadi kamu ngerti juga ya. Iya. Alhamdulillah gitu ya, jadi Alhamdulillah. belajar banyak banget. Makasih ya. Makasih banyak juga. Aduh.